Bab 7084. Sejak Claire pergi, rasa memiliki Charlie terhadap Aurus Hill telah memudar drastis. Bukan karena ia telah kehilangan perasaannya terhadap kota itu, melainkan karena kota itu tidak lagi menahannya dengan tali tak kasat mata yang membuatnya enggan pergi. Sekarang, dia seperti bujangan yang punya kebebasan waktu dan keuangan. Begitu dia memutuskan kemana akan pergi, dia bisa langsung berangkat, dan dia bisa bilang dia tidak punya ikatan apapun di Aurus Hill. Teman-teman saya di Aurus Hill semuanya baik-baik saja sekarang. Di kota ini, mereka mungkin dulunya pesaing bisnis, tetapi karena saya telah menghubungkan mereka selama beberapa tahun terakhir, mereka telah menjadi teman baik, saling memperhatikan dalam hidup dan saling membantu dalam bisnis. Menariknya, orang-orang yang dulunya bersaing ketat untuk mendapatkan sumber daya, sebenarnya memperoleh penghasilan lebih sedikit daripada mereka yang sekarang dengan rendah hati mengalah satu sama lain. Meskipun mereka semua adalah elit bisnis, perspektif mereka terkadang dibatasi oleh teritorialitas. Mereka memandang semua orang di luar diri mereka sebagai pesaing, yang menyebabkan gesekan internal yang serius. Setelah mereka bekerja sama untuk menghilangkan gesekan ini, situasi akan membaik secara alami. Situasi ini agak mirip dengan Uni Eropa. Sebelum Uni Eropa, Eropa hancur akibat kedua perang dunia. Jerman dan Prancis, rival lama, telah berperang sejak abad ke-17 hingga akhir Perang Dunia II. Keduanya tidak mampu memantapkan diri sebagai kekuatan dunia. Kemudian, mereka berdamai, meninggalkan prasangka masa lalu, dan bersatu untuk saling mendukung, yang membawa mereka pada masa depan yang jauh lebih cerah. Selain teman-temannya, keluarga kakek nenek dari pihak ibu Charlie tidak lagi membutuhkan perhatiannya. Lagi pula, keluarga kakek nenek dari pihak ibu kini adalah pengusaha sukses yang telah kembali dari luar negeri untuk berkontribusi bagi pembangunan tanah air, dan Tiongkok sangat mementingkan mereka. Kecuali Victoria sudah lelah hidup dan berniat bertarung sampai mati, ia tidak akan pernah berani menyentuh mereka lagi. Selain itu, ia memiliki banyak ahli bela diri berbakat di pemandian air panas Champs-Élysées, dan orang-orang di Aurus Hill ini dapat menjamin keselamatan keluarga dan teman-temannya. Ini adalah salah satu dari banyak alasan mengapa Charlie dapat pergi dengan tenang. Sekembalinya ke Champs-Élysées, ia tidak langsung pergi ke vilanya di lereng bukit, melainkan mengunjungi villa tempat Yun Rugo dan Song Ruyu sedang menyendiri. Kedua wanita ini, yang telah berbagi banyak kesulitan, telah menjadi sahabat karib yang tak terpisahkan setelah menghabiskan waktu bersama. Mereka sangat gembira melihat kedatangan Charlie yang tiba-tiba dan dengan hangat mengundangnya ke ruang tamu. Setelah duduk di ruang tamu, Charlie bertanya kepada kedua wanita itu, "Nona Yun, Nona Song, bagaimana kabar kalian berdua akhir-akhir ini?" Yun Rugo tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Wade. Saya sangat menikmati waktu saya bersama Ruyu akhir-akhir ini." Song Ruyu pun kehilangan sikap dingin dan arogannya yang biasa, lalu berkata sambil tersenyum, "Saudari Yun sangat baik padaku, seperti saudara perempuan sejati. Kita berdua sepakat, jika kita cukup beruntung untuk bertahan hidup, kita akan hidup dan berkultivasi bersama. Jika kita tidak selamat, kita akan menyusahkan Tuan Wade untuk memilih tempat yang indah di Aurus Hill untuk menguburkan kita bersama." Charlie sedikit terkejut, tetapi tersenyum dan berkata, "Masih terlalu dini untuk membicarakan kematian sekarang." Yun Rugo tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Wade, waktu berlalu begitu cepat, dan setahun akan berlalu dengan cepat." Charlie mengangguk dan berkata kepada kedua wanita itu, "Nona-nona, saya datang ke sini hari ini untuk membicarakan sesuatu dengan Anda." Yun Rugo segera berkata dengan serius, "Tuan Wade, silakan bicara." Song Ruyu, yang berdiri di samping, juga duduk tegak, menatap Charlie tanpa berkedip, menunggunya melanjutkan. Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, "Selama periode ini, saya sangat terganggu oleh stagnasi dalam kultivasi saya, jadi saya berencana untuk pergi ke Eropa Utara untuk mengasingkan diri sejenak untuk melihat apakah saya dapat menemukan kesempatan untuk membuka istana Niwan saya dan juga untuk melihat apakah saya dapat menemukan cara untuk mendetoksifikasi kalian berdua. Saya harap kalian berdua dapat ikut dengan saya." Tanpa ragu, Song Ruyu muda dengan penuh semangat berkata, "Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan Wade.
Saya bersedia pergi bersama Anda. Sekilas kekhawatiran dan kekecewaan melintas di dahi Yun Rugo, tetapi dia segera menyesuaikan pikirannya dan tersenyum. Rugo juga bersedia pergi. Charlie mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu, aku akan merepotkan kalian berdua untuk bersiap-siap. Kita berangkat besok." Keduanya langsung setuju. Melihat hari sudah larut, Charlie memutuskan untuk tidak mengganggu mereka lagi dan berdiri untuk berpamitan. Song Ruyu dan Yun Rugo mengantar Charlie di pintu. Setelah melihatnya pergi, Song Ruyu berbisik kepada Yun Rugo, "Kak Yun, kenapa Tuan Wade tiba-tiba pergi ke Eropa Utara untuk menyendiri? Bukankah istrinya ada di Aorus Hill?" Ini, Yun Rugo menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Aku juga tidak begitu yakin." Song Ruyu tersenyum dan berkata, "Tuan Wade sedang menyendiri, tapi masih berpikir untuk mengajak kita. Sepertinya dia sangat peduli pada kita." Yun Rugo menghela napas pelan dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Wade mungkin takut kita berdua punya ide lain." Song Ruyu terdiam sejenak, lalu tersenyum kecut dan berkata, "Apakah Tuan Wade khawatir kita mungkin takut mati di saat kritis?" "Mungkin," kata Yun Rugo. "Jika dia benar-benar berniat mengasingkan diri untuk waktu yang lama, mungkin karena dia khawatir jika kita tidak punya cara untuk bertahan hidup, kita mungkin akan kembali kehancurkan masyarakat King." Song Ruyu berkata dengan tegas, "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah kembali." Setelah mengatakan itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, terdengar agak kesal, "Sepertinya Tuan Wade masih belum mempercayai kita." Yun Rugo tersenyum dan berkata, "Seperti Anda, saya lebih baik mati daripada kembali. Tapi kekhawatiran Tuan Wade masuk akal. Kemauan seseorang untuk bertahan hidup berbanding lurus dengan krisis. Semakin berbahaya situasinya, semakin kuat kemauan untuk bertahan hidup." Song Ruyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Apakah seseorang ingin hidup atau tidak tergantung pada jenis kehidupan yang dicarinya. Jika sama seperti sebelumnya, jika seseorang harus hidup di bawah kendali masyarakat King yang menghancurkan dan bahkan harus membantu orang jahat demi penawarnya, maka aku lebih baik mati. Seperti kata pepatah, beri aku kebebasan atau beri aku kematian." Yun Rugo menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Kita berdua ingin melepaskan diri dari masyarakat King yang rusak, tetapi kita berdua tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan takdir kita sendiri, jadi mari kita ikuti instruksi Tuan Wade." Song Ruyu merasakan sedikit kesedihan, lalu memeluk Yun Rugo dengan lembut, dan bergumam, "Kakak Yun, apakah menurutmu kita bisa melewati ini?" Yun Rugo tersenyum dan berkata, "Apakah kita bisa melewati ini semua tergantung pada takdir kita. Racun Victoria sudah di luar kemampuan kita untuk menyembuhkannya. Kita masih harus bergantung pada Tuan Wade." Song Ruyu mengangguk pelan, merasakan rasa kekeluargaan yang lebih kuat dengan Yeremia, perasaan bahwa mereka berdua adalah sesama penderita. Helena, yang berada jauh di Eropa Utara, baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara sahabat dan terbang kembali ke Eropa Utara lalu kembali ke istana. Meskipun keluarga kerajaan merupakan maskot dalam monarki konstitusional ini, ia telah memperoleh banyak pendukung di negaranya sendiri dan di seluruh dunia berkat pesona dan pengaruh pribadinya. Hal ini menjadikannya lebih dari sekadar maskot nasional. Banyak hal yang tidak disetujui oleh Perdana Menteri, dapat ia setujui. Terutama dalam menarik investasi asing ke negara-negara Nordik, Helena selalu berhasil meyakinkan perusahaan-perusahaan internasional terkemuka untuk berinvestasi di pasar Nordik dengan sukarela. Terlebih lagi, Helena telah bekerja tanpa lelah untuk negara-negara Nordik, jarang beristirahat, dan bahkan lebih berdedikasi daripada Perdana Menteri. Upaya dan pesonanya telah disaksikan oleh seluruh rakyat Nordik, dan dukungan rakyat kepadanya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan kehadiran keluarga kerajaan yang terus mencapai tingkat baru. Helena sebenarnya tidak terlalu mencintai identitas dan pekerjaannya sebagai ratu, hanya saja menjadi bagian dari keluarga kerajaan itu membosankan dan sepi, jadi dia tidak mau bermalas-malasan. Mengisi hidupnya dengan pekerjaan memang cukup meringankan rasa kesepiannya, tetapi kerinduannya terhadap Charlie sudah tertanam begitu dalam dan sulit untuk diredakan. Melihat Helena yang tampak kelelahan dan lesu begitu kembali, sang permaisuri tua merasa sedikit sakit hati dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Helena,
apakah kamu sudah istirahat akhir-akhir ini? Jangan selalu berlarian seperti ini. Helena tersenyum dan berkata, aku bosan saat liburan. Liburan itu tidak nyaman. Tinggal di istana itu dingin dan sunyi sepanjang hari. Lebih baik sibuk bekerja di luar. Permaisuri tua itu berkata tanpa daya, aku tetap mengatakannya, perlu mencapai sesuatu dalam kehidupan keluargamu. Kalau tidak, istana ini akan selalu dingin dan sunyi untukmu. Aku masih hidup sekarang, tetapi jika aku mati, bukankah di sini akan lebih sunyi lagi? Helena tersenyum kecut, Nenek, bukankah kita sudah membahas hal-hal ini? Aku punya hidupku sendiri, dan aku tidak ingin puas. Permaisuri tua itu mendesah, kalau kau sudah memutuskan Charlie untuk hidup ini, cobalah untuk melangkah lebih jauh. Kalau tidak, kalau terus begini, kau hanya akan membuang-buang waktumu sendiri. Aku sudah bilang terakhir kali bahwa kau harus mempertimbangkan kembali untuk punya anak dengannya. Memiliki anak akan membuat istana tidak terlalu sepi. Helena mendesah, Nenek, segala sesuatunya tidak sesederhana yang kau pikirkan. Permaisuri tua itu buru-buru berkata, justru karena hal itu tidak mudah, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya, kalau tidak, hal itu akan sangat jauh. Helena mengusap pelipisnya dan berkata, tidak mudah untuk bertemu Tuan Wade sekarang. Terakhir kali dia membawa gadis kecil itu ke Eropa Utara, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk berdua saja. Berbicara tentang ini, Helena teringat saat Charlie pingsan di tempat tidurnya. Dia tak bisa menahan rasa sedikit menyesal. Jika dia memanfaatkan kesempatan saat itu, mungkinkah dia bisa mengandung anak Charlie? Dia tidak berani berpikir untuk menggunakan seorang anak untuk mengikatnya, tetapi memiliki salah satu anaknya akan cukup baginya dalam hidup ini. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Saat bel berbunyi, dia langsung berubah dari lelah menjadi gembira dan gembira. Karena nada dering ini dirancang khusus untuk Charlie. Melihat panggilan Charlie, seluruh kelelahan Helena langsung sirna. Sambil memegang telepon dengan kedua tangan, ia berkata dengan gembira kepada wanita tua itu, Nenek, Tuan Wade menelepon. Saya akan menjawabnya. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu reaksi permaisuri tua itu, ia segera bangkit dan kembali ke kamarnya. Sang permaisuri tua memperhatikan sosoknya yang semakin menjauh, mendesah tak berdaya, lalu memandang keluar jendela dan bergumam, status keluarga kerajaan kini berada di titik tertinggi sejak berdirinya monarki konstitusional, tetapi jumlah anggotanya juga berada di titik terendah. Benarkah pepatah Timur kuno, satu hal naik sementara yang lain jatuh, itu benar. Saat dia berbicara, kerutan di wajah lelaki tua itu tampak semakin dalam. Sesaat kemudian, Helena berlari keluar dengan gembira dan berkata kepada Ratu Tua, Nenek, Tuan Wade akan datang ke Eropa Utara. Benarkah? Tanya permaisuri tua itu dengan heran, kapan Tuan Wade akan tiba? Apa yang membawanya ke sini? Helena berkata, Tuan Wade akan datang besok, yang berarti malam ini, waktu Beijing. Beliau akan kembali ke rumah liburannya di Kutub Utara dan akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Permaisuri tua itu terkejut dan bertanya dengan ragu, Tuan Wade biasanya begitu sibuk, mengapa dia pergi ke Kutub Utara lagi? Mungkinkah dia membawa gadis kecil yang terakhir kali bersamanya? Apakah gadis kecil itu kekasihnya? Bagaimana mungkin? Tanya Helena tanpa ragu. Tuan Wade sama sekali bukan orang seperti itu. Lagi pula, jelas sekali dia dan gadis itu tidak mungkin punya hubungan seperti itu. Permaisuri tua itu tersenyum dan berkata, andai saja dia orang seperti itu, biarlah meskipun bantuan itu dibagi rata, Anda tetap mendapat bagian. Helena menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Nenek, aku harus bicara denganmu sekarang. Tuan Wade membutuhkan 4 identitas resmi dan banyak kebutuhan sehari-hari. Aku harus pergi dan mengurus semuanya. 4. Tanya permaisuri tua itu heran. Mungkinkah 3 lainnya perempuan? Helena mengangguk dan berkata, mereka semua wanita. Ini, permaisuri tua itu juga agak terkejut dan bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi? Tuan Wade membawa 3 wanita ke wilayah kutub untuk berlibur. Helena berkata, tidak seburuk yang kamu kira. Tuan Wade bilang dia akan mengasingkan diri di wilayah kutub. Pengasingan. Sang permaisuri tua tak dapat menahan diri untuk bertanya,
Apa maksud pengasingan? Helena berkata, ini tentang menutup diri dan fokus mempelajari sesuatu. Permaisuri tua itu terkekeh dan berkata, memangnya itu pertanyaan. Dia jelas-jelas menutup diri dan membicarakan hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak dengan 3 wanita. Helena menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Tuan Wade bukan orang seperti itu. Nenek, istirahatlah dulu. Aku akan pergi dan mengurus semuanya. Helena tentu saja sepenuhnya mempercayai karakter Charlie. Ia tahu bahwa ia telah berkali-kali mencoba memenangkan hati Charlie tetapi gagal, yang menunjukkan bahwa Charlie jelas bukan orang yang licik. Meskipun kali ini ia membawa 3 wanita, Helena yakin Charlie pasti punya alasannya sendiri. Keesokan paginya, waktu Nanjing. Sebuah pesawat kargo milik Scandinavian Airlines mendarat dengan selamat di Bandara Nanjing. Meskipun pesawat ini milik Scandinavian Airlines, pesawat ini menjalankan misi yang ditugaskan oleh keluarga kerajaan Skandinavia. Di permukaan, pesawat itu bertugas mengangkut kargo berharga, tetapi kenyataannya, pesawat itu bertugas membawa Charlie, Maria Lynn, Yeremia Yun, dan Song Ruyu ke Eropa Utara. Charlie menyuruh Orville mengendarai minivan yang tidak mencolok dari Hotel Pemandian Air Panas Chem Elysees, dan bersama Yeremia Yun dan Song Ruyu, mereka meninggalkan Chem Elysees dan langsung menuju Bandara Aorus Hill. Maria Lynn tidak menyuruh Charlie menjemputnya di Villa Zijin, tetapi malah menyuruh pelayan Sarangshan mengantarnya langsung ke bandara. Maria Lynn merasa pemandian air panas Chem Elysees dan bandara keduanya berada di pinggiran kota dan tidak berjauhan jika dilihat dari atas. Jika ia kembali ke Villa Zijin di kota untuk menjemput Maria Lynn, akan butuh waktu lebih lama untuk bolak-balik. Dengan bantuan Sun Zidong dalam membuat pengaturan, bandara telah memberikan lampu hijau. Tak satu pun dari 2 mobil yang membawa Charlie dan Maria Lynn melewati pemeriksaan keamanan atau bea cukai saat mereka memasuki Bandara Aorus Hill, dan tidak ada catatan resmi yang tertinggal. Di tempat paling terpencil di bandara, sebuah Boeing 747 berdiri diam dalam kegelapan. Meskipun Boeing 747 ini terdaftar sebagai pesawat penumpang, lantai kedua tidak dirancang sebagai ruang kargo, melainkan kabin penumpang berstandar tinggi yang dapat menampung 20 orang. Pesawat itu tidak dilengkapi awak kabin. Selain kedua kelompok pilot tersebut, staf layanan kabin sepenuhnya terdiri dari pelayan dan pelayan kerajaan. Para pilot bahkan tidak berkesempatan untuk bertemu dengan penumpang yang berada di penerbangan yang ditugaskan kepada mereka. Kokpit pesawat sepenuhnya tertutup tirai gelap, dan staf kerajaan mengawasi di dalamnya. Semua awak diwajibkan untuk tetap berada di kokpit dan tidak diizinkan keluar atau melihat keluar. Mobil Charlie dan Maria Lynn tiba satu demi satu. Setelah Charlie keluar dari kursi penumpang, Yeremia Yun dan Song Ruyu di kursi belakang juga keluar. Segera setelah itu, mobil Maria Lynn tiba. Sarangshan dan istrinya juga menemani Maria Lynn ke bandara. Begitu mereka keluar dari mobil, keduanya dengan hormat mengikuti Maria Lynn ke Charlie. Ketika Yeremia Yun bertemu Maria Lynn lagi, dia membungkuk hormat dan berkata, kita bertemu lagi, Nona Lynn. Maria Lynn tersenyum tipis dan membungkuk sebagai balasan, lalu menatap Song Ruyu di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, ini pasti Nona Song. Song Ruyu menatap Maria Lynn, benar-benar tertegun. Keluarganya awalnya merupakan bagian dari keluarga Wu, jadi ia tahu beberapa rahasia utama masyarakat Qing yang rusak. Sejak kecil, ia tahu bahwa masyarakat Qing yang rusak telah mencari seorang gadis bernama Maria Lynn selama ratusan tahun tanpa hasil. Ia merasa bahwa, Maria Lynn, ini seperti legenda, dan ia selalu berpikir bahwa Maria Lynn akan menjadi wanita yang luar biasa. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa saat ia benar-benar bertemu Maria Lynn, orang yang ia temui adalah seorang gadis muda yang bahkan belum terlihat seperti orang dewasa. Wajahnya yang cantik penuh dengan kekanak-kanakan, dan ia tampak seperti gadis kecil. Sambil menahan rasa terkejutnya, ia berkata dengan hormat, Tuan Muda Lin, oh tidak, Senior Lin, halo, saya sudah lama mengagumi nama Anda, dan hari ini akhirnya saya berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Anda. Maria Lin menutup mulutnya dan tersenyum, lalu berkata, Nona Song, Anda tidak perlu begitu sopan. Panggil saja saya Wilson Wan.
Kepala pelayan kerajaan pernah melihat dan mengenali Charlie sebelumnya. Awalnya, ketika melihat Charlie ditemani 3 wanita cantik jelita dengan gaya yang sangat berbeda, ia bertanya-tanya tentang hubungan antara Charlie dan mereka, tetapi tidak dapat memahaminya, betapapun tampangnya. Setelah mereka berbasa-basi, ia melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Yang Mulia Ratu telah memerintahkan saya untuk datang ke Tiongkok menjemput Anda dan ketiga tamu terhormat untuk perjalanan Anda ke Eropa Utara. Hari ini, semua staf di kabin adalah staf kerajaan. Kami akan terbang langsung dari Nanjing ke kota Aosu. Setelah tiba di kota Aosu, iring-iringan mobil akan mengawal Anda berempat langsung ke Kutub Utara. Yang Mulia Ratu akan menunggu Anda di villa resortnya di Kutub Utara." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Helena sudah pergi ke Kutub Utara. Bukankah dia sibuk akhir-akhir ini?" Kepala pelayan itu dengan hormat menjawab, "Tuan Wade, Yang Mulia Ratu juga sedang beristirahat sejenak. Karena Anda akan pergi ke Kutub Utara, beliau ingin menawarkan diri untuk menjadi pemandu Anda jika Anda berkenan." Charlie sedikit terkejut, tidak menyangka Helena juga akan pergi ke Kutub Utara. Namun, Charlie tidak terlalu mempermasalahkannya, karena Helena telah menyaksikan kemampuannya di Gunung Yeling, dan dia tidak menyembunyikan banyak rahasia darinya. Karena Helena ingin tetap tinggal di Kutub Utara, dia akan membiarkannya. Lagi pula, Helena adalah tuan rumah yang sebenarnya. Maka ia tersenyum dan berkata kepada pengurus itu, "Kalau begitu, perjalananmu akan sulit." Kepala pelayan berkata dengan rendah hati, "Tuan Wade, Anda terlalu baik. Ini tugas kami. Waktunya hampir tiba. Bagaimana kalau kita naik sekarang?" Charlie mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada Sarangshan dan istrinya, melambaikan tangan ke Orvel, lalu berkata kepada kepala pelayan, "Ayo pergi."